Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, namaku Nindi. Kisah ini merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh aku dan teman-teman. Pengalaman mistis yang kami alami sendiri ketika badminton malam. Tepat malam Jumat, biasanya jadwal malam minggu. Gak tahu kenapa pada saat itu jadi geser hari. Kebetulan semua laki-laki, mereka semua berhalangan hadir. Berhubung gor sudah di booking, mau tidak mau hanya kita cewek-cewek yang main. Aku, Isma, Tarlina, Tami, dan Kania. Badminton malam saat itu sudah menjadi rutinitasku bersama teman-teman. Bagiku, canda gurau, gelak tawa, dan suasana badminton malam menjadi paket komplit dalam menghabiskan waktu yang berfaedah di olahraga malam ini. Kita kesana naik motor karena letaknya agak jauh. Sebelum berangkat, kita biasa kumpul di rumah Isma. Gor letaknya di tikungan jalan, berhadapan dengan sawah, kebun, dan pemakaman keluarga gitu. Bangunannya satu lantai dengan dilengkapi satu WC dan cermin besar. Sebenarnya dari depan lebih mirip rumah daripada gor. Di sudut halaman tumbuh pohon nangka yang gak terlalu besar. Tiap angin berhembus, akar daunnya berayun-ayun. Cukup ngeri kalau melihatnya di malam hari. Karena kita ganjil berlima, jadi yang pertama jadi pemain cadangan waktu itu Tarlina. Sambil nunggu giliran main, Tarlina duduk sendiri di pinggir lapangan gor. Tarlina udah ngerasa gak enak duduk sendiri. Sesekali dia berdiri di antara net. Sebenarnya bayangan anak kecil itu menampakkan diri beberapa kali di belakang Isma. Tapi Isma gak cerita langsung saat itu. Jadi Isma lebih memilih tukar posisi dengan Tami tanpa basa-basi. Setelah beberapa menit main, aku sudah merasa capek dan memutuskan tukar pemain dengan Tarlina. "Lin, kamu main ya? Aku udah capek." Malam itu sunyi. Satu-satunya bunyi berasal dari pukulan kok bulu tangkis dan gelak tawa kita. Beberapa menit duduk belum juga minum. Aku merasa ada sesuatu yang membuatku gak nyaman. Seolah seperti ada yang duduk di sebelah. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah posisi duduk tepat di dekat pintu. Aku mencoba gak berpikir ke arah mistis. Oh, mungkin karena capek jadinya halu. Tapi gak dipungkiri, setelah nyender dan minum beberapa tegukan, aku merasa semakin was-was. Puncaknya, ada suara anak kecil menyorak seolah seperti dia marah karena kita berisik. Suaranya nyaring banget dan bergema karena yang namanya juga di dalam gor. Kita semua lari terbirit-birit keluar dari gor. Yang paling pertama keluar aku, karena saat itu aku duduk tepat di dekat pintu. Lari rasanya berat, lemas dan gak karuan. Tarlina sampai tersungkur ke rak sepatu. Benar-benar dibuat kaget dengan suara anak kecil itu yang entah asalnya dari mana. Begitu berdiri di depan gor, kami bertatapan, mematung sepersekian detik sambil ngos-ngosan dan baca doa. Pada denger gak? Iya, kita denger jelas banget. Kita semuanya mendengar suara anak kecil itu. Penjaga juga kaget, terbangun dan bertanya, "Ada apa, Neng? Kenapa pada lari? Ada suara anak kecil nyorakin." "Masa ada anak kecil? Masuk lewat mana?" "Gak tahu, Pak. Jelas banget suaranya." "Enggak, bukan apa-apa. Istighfar, baca doa." Dia langsung masuk ke gor ngecek setiap sudut. Bapak ini seperti tahu sesuatu tapi gak mau ngasih tahu. Gor ini tertutup
orang luar apalagi anak-anak gak bisa sembarangan masuk. Kalaupun kerabat dari pemilik gor, aku pasti tahu karena aku duduk tepat dekat pintu masuk. Penghuninya hanya segelintir dan dari tadi gak ada bunyi langkah kaki. Penjaganya pun tertidur sambil pegang koran. Gak mungkin ada kegiatan di sekitar gor, karena saat itu sunyi. Bahkan suara orang atau motor lewat pun gak ada. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang, padahal jam sewa masih ada. Masuk untuk bawa barang-barang aja kita ketakutan, ditemani penjaga gor apalagi main lagi. Penjaga terus wanti-wanti kita. Jangan kabur ya Neng, bukan apa-apa kok itu. Kita waktu itu ya iyain aja. Yang jelas setelah kejadian itu, kita nggak pernah lagi badminton malam-malam. Dari kisah ini, semoga bisa diambil hikmahnya. Bagi siapapun yang merasa sebagai pendatang, harus jaga perilaku. Kita nggak tahu sejarah di balik tempat kita berpijak. Kalau kita sudah sopan tapi masih ngalamin yang aneh-aneh, mungkin mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka ada.